Sahabat Suara Tapian, kami bersama dengan Birma Sidaga. Dia adalah putra Humbang Hasibuan. Kita akan menggali siapa Birma Sidaga yang belakangan hari dibicarakan menjadi calon bupati di Humbang Hasibuan. Ini tersohor karena banyak perbincangan. Tiba-tiba Birma Sidaga jadi perbincangan. Kita akan gali profilnya. Siapa sih Birma Sidaga? Horas Amang Birma. Terima kasih waktunya. Sebenarnya Pak Birma lahir dan besar di mana? Baik, terima kasih. Saya lahir di Kecamatan Lintong Yuta, Kabupaten Humbang Hasibuan, 15 September 1968. Dan saya sekolah SD di SD Katolik yang berada di Pasar Baru. Sangat terkenal itu ya. Sekolah pada saat itu agak-agak lumayan terkenal pada saat zaman itu. Nah, terus setelah selesai menamatkan bangku di sekolah dasar, saya melanjutkan sekolah ke SMP Negeri 1. Tapi setelah semester 2 kelas 2, saya dipindahkan orang tua saya ke SMP Negeri 16 Helvetia Medan. Di sanalah saya menamatkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 16 Helvetia Medan. Setelah itu saya melanjutkan sekolah SMA di SMA Negeri 11 Helvetia Medan. Pada saat itu masih SMA Negeri 11 Helvetia Medan, yang sekarang sudah berubah nomor menjadi SMA Negeri 12 Helvetia Medan. Saya tamat SMA Negeri 11 Helvetia Medan. Saya melanjutkan kuliah di Universitas Dharma Agung Medan tahun 88. Di sana saya mengambil jurusan ekonomi manajemen. Puji Tuhan, saya tamat tahun 93. Nah, setelah saya tamat tahun 93, 94 saya merantau ke ibu kota Jakarta sampai dengan tahun 1998. 1998 saya dipanggil orang tua saya, bapak saya, untuk membantunya di kampung halaman. Itu pas krisis moneter ya? Pas situasi kondisi krisis moneter. Jadi artinya kita sepakat saya pulang dari ibu kota ke kampung halaman di Kecamatan Lintong Yuta. Kami dengan orang tua kontraktor, pengusaha. Bisa cerita itu? Waktu itu kegiatan orang tua saya bergerak di bidang jasa konstruksi. Oke. Tapi waktu itu memang orang tua saya sudah tua. 1 tahun saya sampai tahun 99 dididik, diarahkan untuk bisa melanjutkan usaha yang dibuat oleh orang tua saya. Dari 99 orang tua saya meninggal. Nah, setelah orang tua saya meninggal bapak saya diarahkan untuk melanjutkan. Waktu itu saya belum berumah tangga, masih bahasa di sana dibilanglah doni-doni. Saya lanjutkanlah usaha orang tua ini, ya puji Tuhan kita melangkah step by step. Tahun 2002 saya melangsungkan pernikahan dengan Boruni Irajai Mawarni Boru Sihombing dari desa Pergaulan Pariban, karena lama coba juga Sihombing.
ini istri saya Borohonding, anak saya Borohonding, jadi terlibat. Tahun 2002. Nah, setelah saya menikah, nah kan sudah ada istri dan anak saya waktu itu masih hidup. Nah, inilah yang selalu mendukung saya, menopang saya, istri saya dengan anak saya di Kabupaten Humbang melanjutkan usaha yang digeluti oleh bapak saya kemarin ya. Nah, setelah itu 2023 Kabupaten Humbang Hasundutan terbentuk menjadi kabupaten, puji Tuhan. Nah, kita pun untuk melaksanakan atau meningkatkan kegiatan kita di bidang jasa konstruksi, kita sungguh-sungguh didukung oleh istri dengan bapak saya. Ya, puji Tuhan, berjalan dengan baik sampai tahun 2023. 2024 kita juga didukung keluarga, istri, anak-anak. Kebetulan kami adalah keluarga besar. Kita didukung dan didoakan untuk maju jadi balon bupati di Kabupaten Humbang Hasundutan yang saya cintai, yang kita cintai. Mudah-mudahan di perhelatan pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024 berjalan dengan baik, berjalan dengan damai, berjalan dengan penuh kasih. Mudah-mudahan Tuhan memberikan tugas kepada kita menjadi Bupati Humbang Hasundutan yang dipilih masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024 tanggal 27 November. Mudah-mudahan Tuhan mengizinkan kita jadi pemenang, menjadi Perhubas di Kabupaten Humbang Hasundutan. Terima kasih. Kita doakan supaya kita diberikan kemenangan oleh Tuhan di dalam perhelatan pilkada tahun 2024. Jadi wakil bupati di Kabupaten Humbang Hasundutan yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Pak Firma, menarik ini karena orang tua, ayah khususnya seorang pengusaha. Sinaga ini kan marga besar, di mana-mana ada. Tapi bertepatan Sinaga saya kira tidak banyak dan dihitung di hutan. Ya. Saya dengar tadi perbincangannya sudah bergenerasi di Litung Hutan. Ya. Bahkan Bapak juga Boru yang sangat bisa memberi inspirasi untuk desa Litung Hutan. Kira-kira sosok dari ayah ini seorang pengusaha, bahkan katanya juga sejak dulu udah aktif di Golkar, saya dengar. Baik, terima kasih. Nah, jadi inilah memang dibilang orang tua itu adalah jadi panutan. Contoh, jadi orang tua saya itu dulu memang orangnya yang sungguh-sungguh, yang punya cita-cita anaknya. Itulah kami ini berpendidikan dan dapat gulu-gulu sehari-hari. Kami memang mulai sejak kecil sudah diajari untuk berjuang, berdisiplin, apalagi diarahkan untuk takut akan Tuhan. Nah, setelah itu, selama kehidupan orang tua saya di Litung Hutan, ya waktu itu juga pernah kepala desa, pernah tokekol, memang sudah banyak lah
usahanya. Jadi di Lintong Nihuta itu kita Warga Sinaga dengan si Holding itu sudah sangat dekat, artinya di kampung kita di Kecamatan Lintong Nihuta itu kalau kami saya lah, mama saya baru Holding, istri saya baru Holding, adik saya siap buat yang nomor 4 laki-laki, Adi baru itu baru Holding. Jadi kalau kita di bahasa di sana si Holding itu kita udah teningat bingka, artinya dia udah dekat sekali. Jadi mudah-mudahan lah di perhelatan Bintaro ini kita satu tujuan, satu arah untuk membangun Kabupaten Bangka-Belitung yang lebih unggul. Dan begitu juga dengan kecamatan lainnya di Dulu Sakul, di Bakti Raja, di Polung, di Palilitan, di Tarabintang, di Takkan, orang Gajah, si Jawa Molang. Artinya kita juga di sana sudah dari dulu setelah Kabupaten Bangka-Belitung terbentuk, kita sudah mengadakan aktivitas di berbagai tempat di setiap kecamatan di Bangka-Belitung, yang mana tadi yang saya terangkan, saya kan bergerak di bidang jasa konstruksi, dan mudah-mudahan selama saya melakukan pekerjaan saya selalu berusaha tetap dengan masyarakat di mana tempat saya bekerja, dan puji syukur tidak ada pernah sedikit pun ada gangguan selama saya melaksanakan kegiatan aktivitas saya. Nah, jadi kebetulan orang saya hobinya dekat dengan masyarakat, suka bergabung, suka cerita-cerita, tapi mungkin di beberapa tahun ini setelah COVID tahun 2019 ya artinya saya jarang turun ke desa-desa yang ada di Bangka-Belitung, tapi tentang situasi dan kondisi di desa, di dusun yang ada di Kabupaten Bangka-Belitung, 133 desa tambah 1 kelurahan, kita sudah belajar dan kita sudah tahu itu bagaimana situasi kondisinya, apakah jalan, irigasi, pendidikan dan kesehatannya kita tahu. Nah, inilah nanti pekerjaan kita apabila masyarakat Bangka-Belitung memberikan mandat ke saya menjadi Perhubas di Kabupaten Bangka-Belitung ini bekerja sama dengan pemerintah, bersinergitas bagaimana untuk meningkatkan di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan supaya lebih unggul. Sekian dan terima kasih. Pak Firman, ini satu lagi pertanyaannya, karena Anda kan seorang pengusaha, kontraktor. Yang beliau pengusaha itu kan ada dari orang tua, dari ayah. Bertepatan kami dengar juga, adik nomor 3 Lakmosinak itu adik dari Pak Firman sendiri. Dia seorang politisi muda yang baru ketiga berjuang menjadi anggota DPR RI baru terpilih. Ini periode kedua ya. Berarti daya juang yang beliau itu kan ada sebagai pengusaha. Kira-kira menduplikasi semangat daya juang itu tidak mudah kalah, tidak mudah patah arah. Apa yang bisa Pak
Pak Birma bagikan untuk masyarakat Subang? Baik, terima kasih. Itu tadinya kita sudah juga terangkat sedikit faktor orang tua. Terus terang kami dulunya dengan bapak kami itu sudah dibina untuk bekerja keras, hidup berdisiplin, berjuang, terlebih-lebih takut akan Tuhan. Jadi tentang adik saya Insinyur Lamhot Sinega, kami di sana bilang di keluarga Bapak Sena itu mendapatkan menjadi duduk di bangku DPR RI dari Sumut 2 Provinsi Sumatera Utara itu butuh proses dan perjuangan yang sangat tinggi. Artinya tahun 2009 dia mencalonkan diri jadi anggota DPR RI, tapi Tuhan tidak mengizinkan. Begitu juga tahun 2014 mencalonkan diri jadi anggota DPR RI, ya Tuhan tidak mengizinkan. Setelah 2019 dengan perjuangan, dengan doa keluarga, doa semua rekan-rekan, akhirnya Tuhan mengabulkannya. Dia jadi masuk menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar Sumut 2 Sumatera Utara. Begitu juga dengan periode tahun 2024 Tuhan mengizinkan adik saya ini juga masuk menjadi anggota DPR RI periode kedua. Nah, ini semua butuh pergumulan, butuh perjuangan. Nah, dalam hidup ini memang kita semua berproses, tidak ada yang gampang. Kita harus bekerja sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, bekerja sama dengan baik keluarga, saudara-saudara, rekan-rekan. Nah, kalau kita memang dalam hidup ini melaksanakan yang terbaik, kita yakinlah Tuhan itu sangat maha tahu. Artinya berjuang itu harus. Masalah waktu nanti kalau kita berjuang, ada yang cepat, ada yang lambat. Itulah tadi yang sama adik saya Insinyur Lamhot Sinega sudah saya terangkan tadi sedikit bagaimana liku-liku perjuangan dia untuk menang jadi DPR RI itu, ya sangat lumayan lah. Tapi itulah puji Tuhan, sekarang dia menang jadi periode kedua menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Sekian dan terima kasih. Ini pertanyaan terakhir karena tadi Pak Birma sebut juga berdoa. Tentu semua usaha maksimal kita usahakan sebagai tanggung jawab manusia, berjuang. Tapi di atas semua itu kan kuasa Tuhan. Ya. Takdir itu mutlak di tangan Tuhan, absolut di tangan Dia. Tentang bagaimana mengandalkan Tuhan. Saya dengar juga Pak Birma setiap ada perhelatan, ada acara, ada pertemuan selalu memulai dengan doa. Itu yang saya gali dari beberapa informasi yang kami dapat sebelum wawancara ini. Apa kira-kira yang Pak Birma lakukan tentang spiritual, tentang hubungan dengan Tuhan? Mengingat nanti kalau menjadi bupati dia harus berdiri di semua golongan. Karena mayoritas memang di Rubang Kacamatan itu kan mayoritas Kristen, tapi dia semua ada Muslim misalnya. Bagaimana bupati kelak untuk berdiri tapi kokoh dalam bertuhan begitu ya? Terima kasih. Nah, kita harus tahu kita hidup di dunia ini diberikan oleh Tuhan. Kita hidup di dunia ini berjuang, berproses. Kita punya cita-cita, kita punya keluarga,
Artinya apa sih kekuatan seorang manusia? Kita harus tahu, dan kita diberikan Tuhan, dan kita harus sadari segala sesuatunya adalah berkat Tuhan. Kita nggak bisa lepas dari terkait dengan kita punya program hidup, terkait dengan kita punya keluarga. Itu suatu kewajiban harus kita laksanakan, cepat atau lambat. Itu semua proses, tapi kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan hidup ini, kalau boleh, jangan menyakiti hati orang lain. Kalau boleh, ya udah, kita jalan ya bagus-bagus saja. Artinya rezeki kita harus tahu itu segalanya dari Tuhan. Cuman kita sebagai manusia tidak pernah bertubar ya. Cuman kita sebagai manusia harus berusaha menjemputnya. Kita gaji berusaha dari kekurangan, dari kelebihan kita itu harus kita gaji. Bukan harus kita ganggu orang sehingga kita dapat rezeki, ya tidak boleh. Ada rezeki juga, tapi itu terbatas. Kasihannya kita diberi masyarakat Humbaga Sundutan, dia di Bupati, Tuhan mengizinkan. Di sana kan kepercayaan ini kan tergantung orang, tujuannya satu, memuliakan Tuhan. Cuman ada yang bermacam sesuai keyakinan setiap individu masing-masing. Tujuannya sama-sama baik. Nah ini nanti kita biasa saja lah, berbuat yang terbaik. Bagaimana pemerintah bekerjasama dengan masyarakat yang biasa saja. Janganlah muluk-muluk, jangan janji-janji, ya biasa saja sepakat. Cuman kita berusaha membuat yang terbaik, berusaha bagaimana di 10 kecamatan membuat yang terbaik di segala aspek. Kita dekat dengan masyarakat, kita dekat sama Tuhan melalui kebaktian doa. Nah itu harus kita lakukan, baru hidup kita bisa aman, damai, dan tentram. Kesulitan kita pun yakinlah berkat Tuhan akan menjadi mulus dan diberkati Tuhan. Terima kasih. Baik Pak Birma Sinaga, terima kasih bincang-bincang di Suara Tapian. Demikian sahabat Suara Tapian TV, bincang-bincang kami dengan Birma Sinaga, calon Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan. Terima kasih. Amin.